Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah. Oke, sebelumnya, apakah suara saya putus-putus nggak di tempat kalian? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke, baik. Berarti udah. Di tempat aku putus-putus, Kak. Oh, berarti coba. Kayaknya putus jadinya, Kak. Yang terputus-putus kayaknya coba cari sinyal yang stabil ya. Ya, atau tempat lain yang kurang stabil. Oke, baik. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Oke, baik. Wabarakatuh, Kak. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 1 untuk PPB 26 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 gitu. Jadi setelah satu pekan kemarin UTS ya, kalian UTS, jadi nggak ada dulu kelas tutorial, biar fokus dulu buat ngerjain UTS-nya. Dan kemarin kan ada UTS sama ada kuis gitu. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang terkendala dalam UTS dan kuisnya kan udah di-share ya link kalau misalnya kendala dalam ngerjain UTS dan kuisnya gitu. Nanti ditunggu aja kabarnya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita sudah ganti topik ya dari pertemuan yang kemarin. Untuk pertemuan ini itu kita membahas tentang materi momentum linear, impuls, dan tumbukan gitu. Nah, seperti biasa pada kelas tutorial sebelumnya kita akan membahas sebanyak 6 soal gitu. 6 soal kita bahas bareng-bareng, kita diskusi bareng, kemudian kalau ada yang bertanya atau kurang jelas silahkan bisa disampaikan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dalam saya menyampaikan, apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham atau kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan gitu atau disampaikan gitu. Oke, jadi di sini kita bahas bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Nah, sembari juga disiapin catatannya gitu. Disiapin catatannya, alat tulisnya ya. Alat tulisnya disiapin, nanti sembari kita belajar, kita bahas bareng-bareng, kalian catat gitu. Jadi nanti kan manfaatnya catatan yang kalian punya ini bisa kalian review lagi gitu, review lagi saat mau ujian, UTS atau UAS atau kuis nanti gitu, atau mungkin nanti kalau ada ulangan di kelas gitu ya. Jadi bisa bahan belajarnya bisa dari di kelas tutorial sama di materi kelas besar gitu. Jadi biar nanti catatannya itu kita cicil dan nanti pas di akhir semester kita nggak numpuk dengan materi yang belum kita catat atau kita review gitu. Jadi apa ya, dicicil gitu belajarnya gitu ya, biar nggak berat di akhir gitu. Nah, oke, mungkin langsung aja kita bahas ke soalnya ya. Di sini soal yang pertama. Untuk soal nomor 1, diperhatikan di sini. Saya bacakan ya soalnya. Jadi ada 3 benda diletakkan dengan konfigurasi seperti pada gambar di samping gitu. Nah, massa partikel, jadi kan ada 3 benda. Nah, diketahui massa partikel pertama yaitu 3 kg, massa partikel kedua 4 kg, dan massa partikel ketiga 8 kg. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik massa sistemnya. Gitu. Jadi yang ditanyakan koordinat untuk ketiga massa tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar, itu seperti ini ya gambarnya. Nah, dia kalau kita gambar di koordinat kartesian ya, kalau yang horizontal itu sumbu X, dia dalam satuan meter, dan yang vertikal itu sumbu Y dalam satuan meter juga gitu. Nah, di sini tepat di tengah ini titik 0. Nah, ini ada benda 1, M1, kemudian di sebelah yang sini ada benda partikel keduanya, benda atau partikel kedua M2, dan yang sebelah sini ada benda ketiga
gitu ya. Ini dari gambar soal nomor 1. Oke. Nah, seperti biasa, saat kita menyelesaikan soal fisika, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Nah, di sini diketahui massa partikel 1. Nah, ini kita simbolkan sebagai M1 ya, yaitu 3 kg, massa partikel 2, 4 kg, dan massa partikel 3, 8 kg. Yang ditanyakan adalah koordinat titik massa sistemnya. Oke. Kita lanjut aja ke pembahasan dari soal nomor 1 ini. Nah, diperhatikan di sini untuk pembahasannya. Nah, langkah pertama, apa nih yang mau kita lakukan? Nah, langkah pertama, kita itu akan menentukan atau menuliskan ya, koordinat dari setiap masanya, gitu, posisinya. Nah, di sini dari gambar yang kita punya, mau coba kita lihat ya. Jadi kan koordinat ini, karena dia ada di sumbu X dan sumbu Y, berarti koordinatnya itu sepanjang X, Y, gitu. Posisi di sumbu X dan posisi di sumbu Y-nya, gitu. Untuk masing-masing setiap benda atau partikelnya. Jadi nanti ada koordinat untuk benda 1, koordinat untuk benda 2, dan koordinat untuk benda 3, gitu. Oke, kita lihat dari gambarnya. Nah, di sini M1 untuk partikel 1 itu tepat di koordinat 0,0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Makanya tepat di sini. Gitu. Kemudian kita lihat atau kita tinjau sekarang untuk benda 2-nya. Ya, partikel 2, dia ada di sebelah sini. Nah, di sini kalau kita tarik garis putus-putus ini ya, oke. Sebelum ke situ, saya mau jelasin dulu. Nah, ini kan 0. Kalau kita lihat ini kan background-nya gambarnya kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak kayak gini. Nah, kita lihat dulu yang di sepanjang sumbu X-nya, karena ini 0. Nah, berarti sebelah sini, kotak yang sebelah sini, berarti kita tulis 1 ya. Kemudian sebelahnya lagi 2, sebelahnya lagi 3, dan seterusnya. Gitu. Ini untuk yang sumbu X. Sekarang kita lihat yang sumbu Y. Nah, kalau di sumbu Y, karena di sini 0, berarti kotak yang sebelah atas ini 1, sebelah atasnya lagi 2, dan seterusnya. Gitu. Oke, kalau kita sudah tentukan angkanya, nah sekarang kita coba lihat posisi partikelnya atau bendanya. Nah, kita lihat yang M2 ini ya. Kalau kita tarik garis putus-putus, kalau dia di sumbu X, ternyata dia di angka 2, dan yang sumbu Y itu ada di angka 1. Gitu. Kemudian yang benda ketiga, itu kalau kita tarik garis putus-putus ini, dia sumbu X-nya ada di 1, dan di sumbu Y-nya itu ada di angka 2. Oke, kita sudah punya nih posisi untuk benda di sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti kita bisa menentukan koordinat dari setiap masanya. Nah, koordinatnya kan X, Y. Nah, di sini untuk benda 1, karena tepat di tengah sini ya, X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0,0 koordinatnya. Kemudian untuk benda 2, dia ada di X-nya 2, Y-nya itu 1, berarti 2,1 koordinatnya. Kemudian untuk yang benda 3, itu ada di X-nya 1, Y-nya 2. Berarti ada di titik koordinat 1,2 gitu. Oke. Kita sudah clear nih. Kita sudah tahu koordinat untuk masing-masing setiap masanya. Nah, karena yang ditanyakan untuk soal nomor 1 ini adalah koordinat pusat masanya untuk sistemnya gitu. Jadi untuk ketiga massa tersebut. Nah, karena koordinat itu kan kita tahu ya, koordinat itu kan komponennya dari X, Y. Berarti di sini kita perlu mencari koordinat sumbu X dari pusat massanya. Gitu. Nah, pertama kita cari yang sumbu X-nya dulu ya. Nah, untuk koordinat sumbu X dari pusat massa, di sini X, CM ya, saya tulisnya. CM ini center of mass. Boleh kalian juga tulis PM, pusat massa itu boleh juga. Nah, sama dengan massa benda 1 dikali posisinya di X1 ya, karena yang kita carikan di sumbu X. Berarti di sini posisi yang di X-nya. X1, kemudian ditambah massa benda 2 dikali dengan
posisi benda 2-nya di sumbu X, kemudian massa benda 3 dikali posisi benda itu di sumbu X, X3 di sini. Oke, dibagi dengan penjumlahan dari ketiga massanya, massa 1 ditambah massa 2 ditambah massa 3. Oke, kalau sudah, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Massa 1 3 kg. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sumbu X1, benda 1 itu 0, kemudian massa 2-nya 4 kg, terus posisi benda 2 di sumbu X itu ada di 2 meter, kemudian massa benda 3-nya 8 kg, dan dia ada di posisi atau koordinat di sumbu X-nya itu 1 meter untuk benda 3. Gitu. Kemudian dibagi massa benda 1 3 kg, massa benda 2 4 kg, massa benda 3 8 kg. Oke, kemudian di sini kita kalikan dulu ya yang atas, 3 dikali 0, 0, 4 kg dikali 2 kan 8 kg meter, kemudian 8 dikali 1 itu 8 kg meter. Kemudian kita bagi dengan penjumlahan massanya. 3 ditambah 4 ditambah 8 itu 15 kg. Nah, di sini kita dapatkan 8 kg meter ditambah 8 kg meter itu 16 kg meter per 15 kg. Oke, di sini kita punya ya koordinat sumbu X dari pusat massa itu sebesar 16 per 15 meter. Gitu. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya juga gitu. Karena ini fisika, jadi setiap besarannya itu punya satuan. Nah, kalau misalnya biar nggak lupa gitu ya, untuk menuliskan satuan, jadi pas di awal itu kita tulis aja satuannya gitu. Terus sampai perhitungan selanjutnya ditulis. Nah, kan kita dapat nih runtutannya dan akhirnya dapatlah satuannya akhirnya ini meter. Nah, dari mana? Dari perhitungan yang sudah kita lakukan gitu sih biar dapat sistematis pengerjaannya gitu. Oke. Setelah ini langkah selanjutnya apa? Tentunya langkah selanjutnya kita akan mencari koordinat sumbu Y dari pusat massa, gitu ya. Sumbu X sudah, sekarang ke sumbu Y-nya. Nah, jadi di sini persamaannya hampir sama yang di sumbu X tadi, cuman posisinya yang kita lihat di sumbu Y-nya, gitu ya. Jadi di sini koordinat sumbu Y dari pusat massa atau center of mass sama dengan massa benda 1 dikali Y1, posisi di sumbu Y-nya, ditambah massa 2 dikali Y2 ditambah massa 3 dikali Y3 dibagi massa benda 1 ditambah massa benda 2 ditambah massa benda 3. Oke. Massanya sama ya, karena kan bendanya sama gitu. Massa 1-nya 3 kg, massa 2-nya 4 kg, dan massa 3-nya 8 kg. Oke. Di sini untuk Y1-nya 0, Y2-nya 1 meter, dan Y3-nya 2 meter. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini 3 dikali 00, kemudian 4 dikali 1, 4 kg meter, ditambah 8 kg, dikali 2 kg, 16 kg meter, dibagi 15 kg. Oke, kita dapat ya, 16 ditambah 4 kan 20 kg meter per 15. Nah, 20 per 15 ini sama-sama bisa dikecilin dengan sama-sama dibagi 5 gitu. Jadi 20 bagi 5 itu 4, 15 dibagi 5 3. Jadi kita dapat koordinat sumbu Y dari pusat massa itu sebesar 4 per 3 meter gitu. Nah, kita sudah punya nih koordinat sumbu X dari pusat massa dan koordinat sumbu Y dari pusat massanya. Nah, sehingga di sini berarti maka koordinat pusat massa itu terletak pada koordinat ya kan X, Y. Yang X-nya tadi berapa? 16 per 15, di sumbu Y-nya itu 4 per 3 meter. Gitu. Ini untuk pembahasan soal nomor 1. Jadi kebayang ya, dapat feeling ya kan untuk mengerjakan soal nomor 1 ini. Intinya koordinat
Yang ditanyakan di sini tentukan koordinat titik massa sistem. Kalau udah dibilang sistem, berarti dijumlahkan bendanya itu, masanya dijumlahkan. Gitu. Yang pertama, langkah pertama kita nyari dulu koordinat dari setiap masing-masing masanya. Kalau sudah, kita baru mencari koordinat sumbu X dari pusat masanya untuk sistemnya ya. Kemudian selanjutnya untuk mencari koordinat sumbu Y dari pusat massa gitu pada sistem ini. Nah, kalau kita sudah punya X, Y, barulah dapat ini koordinat pusat massa dari sistem tersebut terletak pada 16/15,4/3 meter. Ini untuk soal nomor 1. Bisa untuk soal nomor 1? Bisa, Kak. Ini masih basic ya, masih dasar. Mungkin apa ya, kesalahannya tuh hanya di salah ngitung aja kali ya, salah ngitung. Jadi lebih teliti lagi kalau misalnya nanti ngitung. Dan kemudian menentukan ini sih, koordinatnya gitu. Kalau misalnya di sini belum nggak ditulisin angkanya gitu ya, nggak ditulisin angkanya, jadi lebih teliti lagi gitu melihatnya. Oke, kalau belum ada yang tanyakan, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini soal nomor 2, ada sebuah mobil bermassa 1000 kg. Bayangin ya, ada mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Nah, pada saat yang sama, sebuah truk dengan massa 2000 kg itu bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 8 meter per detik. Nah, di sini bendanya ada 2, mobil dan juga truk gitu. Kemudian yang di sini ditanyakan adalah berapa kecepatan dari pusat massa pada 3 detik setelah keduanya bergerak. Nah, di sini ada kata kuncinya ya, pusat massa gitu. Ini kasusnya sama kayak soal nomor 1, tapi kalau soal nomor 1 itu koordinat pusat massanya. Nah, kalau nomor 2 kecepatan dari pusat massanya. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi hampir sama ya penyelesaiannya, sama di soal nomor 1 tadi untuk soal nomor 2 ini. Nah, di sini saya misalkan massa mobil itu M1, massa truknya M2 gitu. Oke, kita tuliskan ya, diketahui dari soalnya. Diketahui massa mobil atau M1 itu 1000 kg. Kemudian kalau mobil ini yang diketahui percepatan. Nah, percepatan itu simbolnya kan A kecil. Percepatan mobil sama dengan 4 meter per second kuadrat. Kemudian massa truknya ya. Massa truknya atau M2 itu 2000 kg. Dan kecepatannya, nah kalau truknya ini yang diketahui kecepatan. Nah, kecepatan truk itu sama dengan 8 meter per detik. Yang ditanyakan adalah kecepatan pusat massa. Atau ini saya tulis kecepatan center of mass ya, CM ini. Sama aja. Pada T sama dengan 3 detik. Oke, kita coba bahas ya untuk soal nomor 2. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari kecepatan pada mobilnya. Tadi kan yang diketahui di soal itu percepatan pada mobil gitu. Nah, karena yang ditanyakan di soal nomor 2 ini adalah kecepatan pusat massa, tentunya yang kita butuhkan adalah kecepatannya tadi ya. Sama kayak di soal nomor 1 tadi, koordinat pusat massa. Berarti yang kita butuhkan posisi koordinatnya di sumbu X dan sumbu Y. Kalau kecepatan pusat massa, berarti yang kita butuhkan kecepatan pusat massa, jadi kecepatan dan massanya gitu. Lu ada Karena mobil ada ini asisten yang diketahui percepatannya, asistensi gitu. jadi kita perlu mencari kecepatan dari mobilnya. Oke. Nah, kecepatan pada mobil itu sama dengan percepatannya dikali waktu. Nah, berarti di sini kita masukkan ya, percepatannya kan 4 meter per second kuadrat, dikali waktunya 3 second. Dapatlah kecepatannya 12 meter per detik. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Di sini kita mencari kecepatan dari pusat massa pada 3 detik setelah mobil dan truk bergerak. Gitu. Nah, kecepatan center of mass atau pusat massa sama dengan massa
massa mobilnya ya, atau M1 dikali kecepatan dari mobilnya, ditambah massa truknya dikali kecepatan truknya dibagi massa 1 ditambah massa 2 gitu. Jadi kalau soal nomor 2 ini bendanya cuma ada 2, mobil dan truk. Makanya massanya tuh dijumlahkan sebanyak 2 aja, M1 ditambah M2. Kalau di soal nomor 1 tadi, itu kan bendanya atau partikelnya ada 3, makanya kita jumlahkan sebanyak 3 massanya. Gitu. Oke, jadi tergantung kasusnya ya, lihat kasusnya. Nah, berarti di sini kalau kita turun ke line selanjutnya, kita masukkan ya, massa mobilnya itu 1000 kg. Nah, ini kan kecepatan mobil. Tuh, kecepatan mobilnya 12 meter per detik. Makanya kita perlu mencari kecepatan mobil dulu nih, di tahap yang pertama tadi. Oke, kemudian ditambah massa truknya 2000 kg, kemudian dikali kecepatan truknya 8 meter per detik. Dibagi, nah massa mobilnya kan 1000 kg, massa truknya 2000 kg. Oke. Kita turun lagi nih ke line selanjutnya. 1000 dikali 12, 12.000 kg meter per detik ditambah 2000 dikali 8, 16.000 kg meter per detik. Kemudian dibagi 1000 ditambah 2000, 3000 kg. Oke, di sini 12.000 ditambah 16.000 kan 28.000 ya. 28.000 kg meter per detik dibagi 3.000 kg. Oke, kilogram ini sama habis dibagi ya, makanya sisanya tinggal meter per detik. Nah, 2.000 dibagi 28.000 dibagi 3.000 itu sekitar 9,3 gitu. Jadi kita dapatkan di sini kecepatan center of mass itu sebesar 9,3 meter per detik. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk menuliskan satuannya gitu, satuannya. Oke. Itu untuk soal nomor 2. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke soal nomor 3. Bentar Kak, bentar. Ya. Jadi masih sama ya kasusnya untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu tentang pusat massa gitu. Jadi soal nomor 1 itu koordinat pusat massa, kalau soal nomor 2 kecepatan pusat massanya. Oke, gimana? Bisa untuk soal nomor 2? Bisa Kak. Bisa ya. Ini masih dasar sih, masih dasar. Jadi kalian harus paham sama persamaannya. Kalau misalnya nanti pusat massanya ganti lagi nih, bukan posisi atau bukan kecepatan, misalnya yang lain lagi. Kalian harus bisa ya. Gitu. Jadi pahami dari konsep pusat massa ini gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, perhatikan di sini. Kalau soal nomor 3 kita sudah masuk ke momentum. Momentum. Oke, coba kita lihat ya soal nomor 3. Ada sebuah bola bermassa 0,7 kg bergerak mendatar dengan kecepatan 5 meter per detik. Menumbuk dinding dan memantul dengan kecepatan 2 meter per detik. Oke, bayangin kasus soal nomor 3. Nah, berapa besar perubahan momentum linearnya gitu. Nah, coba ya. Di sini bayangin sebuah bola yang bola itu bergerak mendatar. Jadi kalian lempar bola itu ke arah dinding. Nah, itu kecepatannya 8 meter per detik. Nah, setelah dia menumbuk dinding, si bola yang kita lempar tadi ternyata memantul gitu. Memantul. Dan kalau memantul jadi arah geraknya kan berlawanan dengan arah gerak awal bendanya gitu, kecepatannya. Nah, pada saat memantul, bola itu punya kecepatan 2 meter per detik gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini, diketahuinya ya, massanya itu 0,7 kg. Nah, di sini ada V initial atau kecepatan awalnya. Pada saat kita melempar bolanya itu ke arah dinding, itu kecepatan awalnya 5 meter per detik. Nah, setelah bola itu menumbuk dinding dan memantul, itu kecepatan
finalnya atau kecepatan akhirnya. Nah, di sini diketahui 2 meter per detik. Nah, lihat di sini ada tanda negatif. Tanda negatif ini maknanya adalah kan pada saat bola itu menumbuk dinding kemudian memantul, itu kan arah geraknya itu sudah berlawanan arah dengan arah gerak awal bendanya, gitu ya. Jadi kalian di sini coba pahami dulu soalnya gitu ya. Walaupun untuk soal yang lain juga gitu. Pahami dulu soalnya, kemudian lihat ada arahnya atau enggak, berlawanan atau enggak, searah atau enggak gitu ya. Jadi nanti saat dituliskan diketahuinya itu ya. Itu VI Ini ya VI, yang V initial. VI, ya. V initial atau kecepatan awal bendanya. Kalau VF kecepatan final atau kecepatan akhirnya gitu ya. Nah, ini ada tanda negatifnya. Maknanya dia itu berlawanan arah dengan arah gerak awal bendanya gitu ya. Jadi dipahami dulu soalnya biar nanti saat kita mengerjakannya itu apa sih yang harus kita tulis gitu. Ada tandanya gitu, misalnya kayak gini gitu ya. Untuk kasus yang lain juga. Nah, di sini soal nomor 3 yang ditanyakan adalah besar perubahan momentumnya. Nah, perubahan berarti delta P, perubahan momentum. Delta P. Oke, coba kita bahas untuk soal nomor 3. Oke. Nah, perubahan momentum linear. Nah, kalau di SMA kita kan udah dapat ya, momentum itu kan massa dikali kecepatan. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah perubahan momentum linear. Nah, kalau perubahan berarti berhubungan dengan delta. Delta dari delta dari apa di sini? Delta perubahan momentum itu sama dengan massa dikali perubahan dari kecepatannya. Nah, kalau sudah delta berarti ada selisih. Berarti selisih dari apa di sini? Selisih dari kecepatan akhir dikurang kecepatan awalnya. Gitu. Nah, kalau sudah sampai sini nih, kita tinggal masukkan aja nilai dari masing-masing setiap komponennya. Massanya kan tadi diketahui ya, massa bola itu 0,7 kg. Kemudian kecepatan akhirnya dari si bola setelah menumbuk dinding, bola itu kan memantul dan punya kecepatan sebesar 2 meter per detik gitu. Karena memantul, jadi ada tanda negatif di sini. Yang minus kecepatan awalnya. Kecepatan awal benda saat kita melempar bolanya itu ke arah dinding, dia mempunyai kecepatan 5 meter per detik. Gitu. Nah, di sini minus 2, minus 5 itu minus 7. Nah, kemudian 7 ini kita kalikan dengan massanya 0,7, dapatlah besar dari perubahan momentumnya. Itu sekitar 4,9 kg meter per detik. Oke, bisa untuk soal nomor 3. Bisa, Kak. Oke, bisa ya, jadi tinggal dipahami